You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love's restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow, holding after you. Jesus. Salam, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya berharap menemui Anda pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik-baik, dalam perlindungan Tuhan yang mengasihi setiap Anda dan saya. Nah, kita sering mendengar bahwa Yesus itu digambarkan sebagai gembala dan kita adalah domba-dombanya. Bahkan saat Petrus dipulihkan oleh Tuhan, Yesus bertanya, kemudian Petrus menjawab, dan kemudian Yesus memberikan instruksi kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, seperti apa itu hubungan antara gembala dengan domba, atau seperti apa sebenarnya arti atau makna antara gembala dan domba yang Tuhan coba beritahukan kepada Petrus? Nah, dalam 15 menit ke depan saya akan bagikan Tuhan itu gembala kita. Ilustrasinya seperti ini, atau saya gambarkan, kalau saya mengatakan seperti ini, Jokowi itu teman saya, dan saya tidak akan kekurangan. Artinya ada seseorang yang bernama Jokowi yang punya kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan. Dan seorang Jokowi ini adalah teman saya. Artinya saya punya akses untuk mendapatkan atau menerima sesuatu dari dia. Nah, inilah yang Mazmur Daud atau Daud coba menulis, mengekspresikan bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Kita lihat sama-sama di Mazmur 23 ayat pertama. Mazmur Daud dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, statement ini menjelaskan satu pengalaman atau satu persepsi atau satu pandangan atau satu relationship atau satu akses yang coba Daud menjelaskan siapa Tuhannya dan apa hubungannya dia dengan Tuhan, dan bagaimana dirinya mempunyai benefit atau punya akses dengan Tuhan itu sendiri. Jadi Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada tokoh penting di sini yang coba digambarkan dari statement ini. Yang pertama, siapa Tuhan itu? Nah, kita tahu bahwa Tuhan yang dimaksud oleh Daud ini adalah Yahweh, atau Allah, atau Adonai, Allah yang empunya langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, kata Tuhan di sini adalah Lord
atau Yahweh, atau sumber, atau resource. Segala sesuatu itu datangnya dari dia. Ini juga bicara mengenai dialah pencipta. Artinya dari yang tidak ada menjadi ada oleh Tuhan. Nah, siapa sebenarnya Tuhan yang dimaksud oleh Daud inilah? Ini menunjukkan bahwa Daud mau bilang bahwa ada satu pribadi atau ada sesuatu yang menjadi gantungan dia, menjadi andalan dia dan sumber kehidupan dia. Sehingga Daud menuliskan ini, Tuhan adalah gembalaku. Nah, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya ini. Nah, kalau Daud mengatakan ini, bukan cuma Daud yang terhubung dengan Tuhan, ini juga Alkitab ini ditulis buat saya dan saudara. Ini karena Daud manusia biasa sama seperti kita. Daud mencoba gambarkan bahwa Tuhan, Yahweh atau Adonai itu adalah Tuhan yang kita sembah. Nah, waktu Daud mengatakan itu, dia mau bilang, Anda dan saya juga punya Tuhan yang kita yang terhubung dengan dia, sebagaimana Daud terhubung dengan Tuhan. Jadi bukan cuma Daud yang terhubung dengan Tuhan, kita juga mengatakan dia Tuhan. Tuhan yang sama yang disembah oleh Daud, itulah yang kita sembah. Jadi ada seorang pribadi yang berkuasa, seorang pribadi yang punya kemampuan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itulah Tuhan yang dimaksud oleh Daud. Inilah yang dimaksud yang ditulis di dalam Mazmur 23 ini. Tuhan, siapakah Tuhan itu adalah Lord, siapakah itu Adonai atau Yahweh, Allah sebagai sumber segala sesuatu. Nah, jadi Daud menceritakan ada seorang pribadi yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan di catatan berikutnya, selain dia Tuhan, Daud menuliskan selanjutnya bahwa Tuhan adalah gembalaku. Jadi Daud mencoba menggambarkan bahwa dia terhubung dengan pribadi itu, dengan Tuhan itu. Sehingga Daud mengatakan karena dia itu Tuhan, dan Tuhan itu, sumber itu, pencipta itu adalah gembalaku. Nah, arti kata gembala atau gembala di sini yang dimaksud oleh Daud adalah gembala itu adalah gembala yang memenuhi kebutuhan domba-dombanya. Gembala ini yang menjaga domba-dombanya. Gembala ini yang melindungi domba-dombanya dari serangan-serangan yang jahat. Nah, gembala ini seperti yang diceritakan bahwa firman Tuhan berkata, Daud waktu dia dipercayakan oleh orang tuanya mengembala kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu, dan apa yang terjadi kalau harimau datang atau singa datang, beruang datang, dia tangkap dan dia jenggotnya dia tarik, dia bunuh. Jadi dia bergelut atau melawan semua predator atau yang berusaha untuk menghancurkan atau memakan domba itu. Nah, inilah peran gembala yang coba Daud ceritakan. Nah, kalau Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, artinya Daud coba bilang Tuhan akan melindungi saya daripada yang jahat. Tuhan akan memenuhi kebutuhan saya. Karena Daud sendiri waktu dia mengembalakan domba, dia bisa tahu apakah rumput di sini sudah habis atau belum? Karena kalau tidak, kebiasaan domba itu dia akan makan terus walaupun rumputnya sudah habis, dia masih makan terus tanah-tanah itu. Nah, apa yang gembalanya lakukan? Dia giring ke tempat yang ada rumput yang lebih baik lagi. Jadi, gembala ini memperhatikan keadaan dombanya. Dia mengetahui kapan harus bergeser dan dia juga melindungi dari predator yang akan menyerang domba-domba itu. Nah, inilah peran gembala. Inilah yang gembala lakukan. Nah, apa yang coba Daud gambarkan di sini bilang, Tuhan tadi yang luar biasa itu, yang sumber kehidupan itu, yang menciptakan segala sesuatu, yang punya langit dan bumi dan segala isinya, Daud bilang, dia itu gembala saya. Artinya Daud mau bilang, dia itu, Tuhan itu yang melindungi saya. Tuhan itu yang menjaga saya dari predator-predator, dari pekerjaan iblis, dari masalah, dari apa saja yang coba menghancurkan hidup saya. Dia itu pelindung saya. Apalagi yang coba Daud katakan, bahwa dia juga yang menuntun saya ke tempat yang lebih baik.
di mana ada rumput yang bisa saya makan, atau ada makanan yang saya perlukan, di mana domba-domba perlukan. Bahkan kalau ada domba yang luka, itu dibalut sama gembalanya. Bahkan kalau ada domba yang tidak bisa berjalan atau kakinya patah, itu digendong, ditaruh di pundaknya. Dan apa juga yang gembala lakukan adalah dia punya tongkat yang bengkok di ujungnya, itu untuk menarik kalau dombanya mulai tersesat, ditarik kembali supaya dia masuk dalam kumpulan. Nah, inilah yang gembala ini lakukan. Nah, Daud mengatakan, bayangkan Tuhan yang hebat seperti tadi, yang luar biasa seperti tadi, itu adalah gembala kita, gembalanya Daud. Jadi artinya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita percaya ini firman Tuhan, hal yang sama yang Daud coba jelaskan, yang Daud coba tulis, kita juga perlu percaya bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tuhan punya kemampuan melindungi saya dan Anda. Tuhan akan menuntun kita ke tempat-tempat yang terbaik. Bahkan Tuhan sendiri akan melindungi kita dari segala sesuatu, even dari segala sakit penyakit. Bahkan Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Itu menjelaskan bahwa Tuhanlah yang melindungi, menjaga, menuntun. Bahkan saat dombanya terluka, gembalanya membalut. Jadi kalau kita terluka karena orang melukai kita, atau kita terluka dengan kata-kata orang, jangan dibalas. Karena Tuhan akan membalut kita. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu supaya kita tidak terluka. Itu yang gembala lakukan. Bahkan kalau kita haus, gembala itu tahu bahwa dia akan menggiring kita ke tempat yang ada air. Kenapa? Karena dia tidak mau domba-dombanya binasa. Dia tidak mau domba-dombanya mati. Nah, gembala yang sama yang Daud coba ungkapkan ini, Tuhan yang sumber segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, yang punya langit dan bumi adalah gembalanya Daud. Nah, hal yang sama, Tuhan itu adalah gembala kita, gembala saya dan saudara. Berarti apapun yang kita alami saat ini di musim pandemik ini memang mengkhawatirkan, memang menakutkan, tapi pikirkanlah apa yang Daud pikirkan ini, yang coba Daud ungkapkan, bahwa ada Tuhan yang punya kemampuan, yang sebagai resource. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Nah, semua kebutuhan kita kan ada di bumi ini. Bahkan kalau tidak ada, Tuhan sanggup menciptakan. Dan Dia adalah gembala Anda dan saya. Tuhan adalah gembala Anda dan saya. Nah, karena Dia adalah gembala Anda dan saya, berarti Anda akan dilindungi oleh Tuhan. Anda akan dijagai oleh Tuhan. Bahkan kalau Anda terluka, akan dibalut oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Bahkan ada predator, iblis, setan, atau apapun, termasuk sakit penyakit, virus, bakteri yang mau mendatangi kita, maka predator itu akan dijauhkan, akan diprotek oleh siapa? Gembala kita. Lihat, Tuhan yang hebat itu adalah gembala kita. Kita lihat, jadi begini, melihat diri kita. Kita bukan Superman, kita ini domba. Domba yang membutuhkan gembala. Nah, Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala saudara dan saya. Artinya, waktu kita berpikir seperti itu, merenungkan firman Tuhan ini, maka ada ketenangan. Sehingga tidak sesuatu yang aneh yang Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan cuma kurang makanan, kita tidak kurang perlindungan, kita tidak kekurangan iman, kita tidak kekurangan pengharapan, kita tidak kekurangan kesembuhan, kita tidak kekurangan sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan punya semuanya. Dan Dia bukan Tuhan yang jauh dari kita, Dia adalah gembala kita. Artinya semua yang Dia punya, Dia akan pakai untuk memenuhi kebutuhan domba-dombanya. Siapa domba-dombanya Tuhan? Anda dan saya. Bahkan termasuk
keselamatan yang kita perlukan, kasih karunia yang kita perlukan. Kita tidak kekurangan kasih karunia, kita tidak kekurangan damai sejahtera. Anda lagi bete? Ingat, Anda itu domba. Anda punya gembala yang punya sumber segala sesuatu. Anda mungkin kekurangan secara keuangan. Jangan panik. Jangan marah-marah. Ingat, kita ini domba. Domba itu do nothing. Tidak bisa bikin apa-apa sebetulnya. Semua bergantung kepada gembalanya. Bahkan kita di bumi ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Banyak ancaman. Tapi pelindung kita, pelindung dari predator domba itu adalah Tuhan, the Lord, Yahweh Adonai itu. Yang punya kemampuan berperang sebagai panglima perang. Yang punya kemampuan menghancurkan musuh-musuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pikirkan ini, renungkan ini, biar itu meresap dalam kehidupan kita. Kalau Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, hari ini, pegang firman ini, Tuhan yang hebat, pencipta, punya langit dan bumi dan segala isinya, Dia adalah gembala Anda dan saya. Kita ini domba. Domba siapa? Dombanya Tuhan. Predator mau macam-macam, gembala kita akan menghadapinya. Dan kemanapun kita pergi, gembala akan menyertai kita. Bahkan gembala yang diceritakan itu tidur bersama-sama dengan domba-dombanya. Karena dia menjaga domba-domba, dia memastikan ada keamanan bagi domba-dombanya. Kalau Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, pagi hari ini, mari kita katakan sama-sama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bicara mengenai apa? Ada Tuhan yang perkasa, yang hebat. Dan Anda ada duduk di sini saat ini mendengar saya, Anda mulai lihat bahwa Anda punya relationship yang spesial dengan Dia. Apa Dia? Gembala Anda dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Pagi hari ini, biar oleh kuasa Roh Kudus-Mu menerjemahkan apa yang kami dengar. Sehingga kami tidak ketakutan, kami tidak kebingungan, kami tidak cemas, tapi kami tahu kami punya Tuhan. Dan Tuhan itu adalah gembala kami. Saya berdoa berkati setiap kami yang bersama-sama dalam devotion ini, hidup mereka diberkati, apapun persoalan Anda, apapun predator yang coba menghancurkan Anda, ada kabar baik, Tuhan gembalamu yang memelihara, menjaga, menyertai engkau. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Amin. You